Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Perkenalkan Pak, nama saya Megawati Bahan, CGP Angkatan 5 dari SD Negeri Carmaya Pak. CGP Angkatan 5 dari SD Negeri Cambai. Ini ada keperluan apa? Ini Pak, saya ini mewawancarai Bapak tentang kasus-kasus dilema etika Pak. Oh ya, dilema etika. Oke, siap. Langsung saja ya Pak. Langsung. Yang ini saya tanyakan Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral Pak? Kalau selama ini saya sebelum berbicara tentang, kan tidak semua kepala sekolah ngerti ya apa yang disebut sebagai dilema etika, rujukan moral. Nah, jadi saya ini ketika ditanya saya harus bicara dulu tentang apa definisinya. Nah, definisi daripada dilema etika itu adalah sesuatu, dua hal yang terjadi secara bersamaan, dua-duanya benar, dua-duanya sama baik, sama-sama penting dan dilaksanakan. Jadi dilema etika itu pilih A atau B, benar kedua-duanya. Namun kalau rujukan moral sama juga dua-duanya, tetapi satu benar satu salah. Jadi lebih enak, lebih berat memutuskan dilema etika karena berhubungan dengan sebuah hal yang menggugah asli. Jadi bagaimana cara saya mengidentifikasi? Cara saya mengidentifikasi kasus ini dilema etika atau bukan. Yang pertama, jika kebijakan itu menyangkut dirinya sama orang lain. Kalau kami di sekolah, guru di sekolah, dia nggak masuk ngajar, atau dia masuk ngajar karena mungkin perhubungan ada masalah sakit atau masalah pengantin yang mau dihadiri, itu dilema etika. Kenapa? Satu sisi berhubungan dengan keluarganya, satu sisi berhubungan dengan sekolah. Nah, itu cara mengidentifikasinya, berhubungan dengan diri atau orang. Kedua, berhubungan dengan jangka waktu juga mungkin. Jangka waktunya pendek atau panjang. Seperti itu. Terus Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Manusia itu ya, pemahaman saya, manusia itu diberi satu titik oleh Allah. Kalau Ibu Mega ini baca buku ISI 165 karangan Adi Ginanjar, di situ tuh dikatakan ada God spot. Manusia itu punya satu titik di dalam hati, mana hati itu nggak pernah bohong kalau ngambil keputusan. Namanya titik God spot, titik Tuhan. Nah, kalau itu bilang A atau B itu suka nimbul ke hati. Nah, jika hatinya ini masih bimbang, belum menemukan, maka bolehkah menulis sesuatu yang positif atau negatif. Jadi kutulis dulu semua positifnya untuk mengambil keputusan A atau B sama-sama banding. Jika keputusan ini saya bilangnya positifnya banyak, laksanakan. Tapi jika saya tulis tidaknya banyak, saya bilang tidak. Negatifnya banyak, saya bilang tidak. Itulah cara saya dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika. Seperti itu. Setelah itu saya tafakkurkan pada Terus Pak, langkah-langkah apa yang Bapak biasa lakukan selama ini Ibu Mega, langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengambilan dilema etika itu, pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika, yang pertama saya kenali dulu masalah. Jadi saya harus melihat gambaran keseluruhan masalah ini. Oh, masalah ini dilema etika atau bukan moral. Oh, setelah saya tahu ini dilema etika, saya mulai mencari orang-orang yang terlibat langsung dalam itu. Entah saya berbicara dengan orang A, B, C, semua orang saya panggil demi untuk mengonfirmasi pengambilan keputusan saya. Dan yang ketiga, saya kumpulkan fakta. Jadi pada saat saya panggil itu orang, saya wawancara, saya bicara, oh ternyata ada A, ada B, ada C. Setelah itu saya panggil nih, saya mulai nih yang langkah keempat, apa itu kunci. Apa yang bakal terjadi jika saya bilang iya atau tidak. Saya konfirmasi sama orang. Jadi cara konfirmasi itu harus istilah coaching. Jadi Ibu Mega ini kan guru penggerak, calon guru penggerak. Pernah dengar istilah coaching dulu? Sudah ya, sudah belajar atau belum? Sudah belajar. Itulah gunanya di sana kita mengkonfirmasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sanalah kita bisa melihat, oh orang ini lebih senang dikabul ada ya dan tidak. Tapi ingat ya, di sini yang paling penting itu adalah pada saat kita ngambil langkah, pada saat langkah terakhir kita mengambil keputusan, yang paling penting di situ adalah menurut saya itu semua orang sama-sama satu. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema Pak? Kalau menurut saya hal yang paling efektif itu adalah hal yang paling dirasa paling benar dan paling menyenangkan semua orang. Itu adalah hal yang paling efektif. Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya sederhana.
jika masalah tersebut semuanya sama-sama saling senang, semuanya sama-sama saling mendapatkan manfaat, maka saya rasa itu adalah keputusan yang efektif. Justru menjadi tidak efektif jika salah satunya saya ambil keputusan ada yang merasa terzolimi dan setelah itu dia menjual itu tidak boleh. Saya berusaha mengkait semuanya dengan cara yang terbaik, berusaha memberikan keputusan. Itu biasa memberikan konfirmasi, harus konfirmasi. Saya lanjut. Menurut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Contoh ini. Yang saya rasa tantangan itu adalah perasaan. Kenapa saya katakan perasaan yang paling berat? Jika memang di sini kan guru tuh apa ya, ada yang sering mengkritisi. Bukan cuma saya juga biasa sering juga. Tapi itulah perasaan itulah yang paling berat sekali antara mengikuti undang-undang, peraturan atau mengikuti keluarga. Jadi itu perasaan. Menurut saya. Terus Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah itu secara langsung diselesaikan di tempat atau mempunyai jadwal, Pak? Kalau saya sih menyelesaikan biasanya secara langsung. Kenapa? Namanya sebuah pengambilan keputusan itu pasti mempunyai dampak, baik atau buruk. Kalau baik, syukur. Tapi kalau dia menjadi buruk, itu seperti sebuah bola salju yang menggulung semakin lama semakin besar. Nah ini tidak boleh terjadi menurut saya. Karena kita sudah sama-sama orang dewasa. Orang dewasa itu adalah, jadi kalau ada orang mengatakan prinsip bahwa orang dewasa itu bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Orang sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Maka cara yang paling terbaik segera selesaikan kasus. Kalau tidak bisa, minta dia jadwalnya kapan kira-kira kita boleh. Terus Pak, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Kalau saya sih di sekolah saya itu